Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca dan mengkaji rangkaian bait syair yang menceritakan tentang keutamaan dan keagungan manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab ini yang disusun oleh Al-Allamah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah, yaitu rangkaian 100 syair yang menceritakan tentang kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang ringkas. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana sirah beliau, bagaimana tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka penting kita mengkaji kitab-kitab yang semisal seperti ini. Taib. Kitab yang ada di hadapan kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kitab yang sangat ringkas sekali, hanya berjumlah 100 bait saja. Ya, sesuai dengan namanya Al-Mi'iyah. Sebenarnya ada tulisan lain yang lebih luas cakupannya, yang lebih besar dibandingkan dengan ini dari sisi jumlah baitnya, yaitu yang berjudul Alfiyah Al-Iraqi, ya, yang berjumlah 1000 bait. Jadi bagi antum yang ingin merujuk ya ke kitab yang lebih lengkap, bisa membaca kitab tersebut, yaitu Alfiyah Al-Iraqi. Baik. Jadi sedikit sebelum kita mulai mengkaji tentang kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini, kita mulai dulu berkenalan dengan judulnya, yaitu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Apa itu Al-Urjuzah? Al-Urjuzah merupakan salah satu bahar dalam syair. Bahar itu maksudnya adalah pola penulisan syair. Ya, jadi ada namanya ilmu al-arud. Dalam ilmu al-arud itu dibahas tentang bagaimana membuat syair yang baik dengan mengikuti pola-pola atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Di antara pola-pola tersebut atau bahar-bahar tersebut ada namanya bahar rojaz. Bahar rojaz ini bahar yang paling sederhana. Ya, dia menggunakan pola mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, dan bait-bait syair yang disusun dengan pola rojaz tadi itu disebutnya al-urjuzah. Ya, disebut dengan istilah al-urjuzah. Baik. Kemudian al-mi'iyah, makna dari al-mi'iyah ini diambil dari kata mi'ah. Mi'ah artinya 100. Berarti al-urjuzah al-mi'iyah artinya bait syair dengan pola rojaz dan berjumlah 100 bait. Fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang menyebutkan tentang hal keadaan asyraf, paling mulia, al-bariyah, manusia yang paling mulia. Jadi di sini akan disebutkan tentang peri kehidupan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Taib. Sebelum kita mengkaji bait-bait ini, penting dulu kita memberikan sedikit muqaddimah tentang betapa utamanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ya, ada panutan yang baik. Ya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk mengenali siapa beliau agar kita bisa iqtida dengan sempurna, bisa mengikuti dan meneladani beliau dengan sempurna. Karena bagaimana mungkin kita
akan mengikuti dengan sempurna petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak kita mengenali siapa beliau dan apa petunjuk-petunjuk beliau. Taib. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia menjadikan aku ini lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Baik. Maka kata para ulama, tidak akan sempurna iqtida kita, ya, mengikuti Nabi itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal, yaitu ya mengenal petunjuk-petunjuk beliau dan mengenali sirah beliau atau sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ada banyak sekali kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dengan berbagai macam bentuk, ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk tulisan dalam buku dan sebagainya, ya, yang membahas tentang kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Yang kita pilih di sini kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini kita pilih karena kitab ini sangat ringkas sekali, ya, dan lafaz-lafaznya mudah untuk dipelajari dan dihafalkan. Baik, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW dan upaya kita untuk mengenali beliau lebih jauh adalah dengan mengkaji kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengkaji kitab ini nanti sampai selesai. Baik, kemudian kita berkenalan dengan penyusun atau nazim, ya, dari bait-bait syair yang akan kita baca. Ya, beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal sekali yang bernama Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Mungkin ya antum pernah dengar nama beliau ini sebagai penyusun dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, beliaulah orang yang ya mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, dalam kitab yang sangat bagus sekali dipelajari di banyak sekali universitas-universitas Islam. Ya, beliaulah penyusunnya, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Al-Qadi Ali bin Ali ibnu Muhammad ibnu Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Beliau merupakan ulama abad ke-7. Taib. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berguru kepada ya, banyak sekali para masyayikh. Di antara guru yang paling beliau kagumi dan paling banyak beliau mengambil faedah darinya adalah ya Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir yang kita kenal dengan nama Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, jadi Ibnu Katsir rahimahullah, beliau seorang ulama yang terkenal dengan kitab tafsirnya, tapi beliau juga punya karya dalam bidang sirah, ya, yang beliau beri judul dengan nama Al-Fusul fi Siratir Rasul. Nah, kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul itulah yang dijadikan sebagai rujukan oleh Ibnu Abil Izz dalam menyusun kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini. Taib. Jadi kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini adalah kitab yang sangat-sangat ringkas sekali. Taib. Ya, kita mulai saja membahas bait yang pertama dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Wa ba'du haka siratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli. Beliau mengawali sebagaimana kebiasaan para ulama lainnya dalam menyusun karya-karya mereka, memulai dengan alhamdulillah, ya, dengan pujian kepada Allah. Al-Qadimil Bari, ya, segala puji bagi Allah Al-Qadim. Al-Qadim artinya yang maha terdahulu. Al-Bari, ya, yang maha membentuk rupa-rupa manusia. Thumma salatuhu alal mukhtari, kemudian salawatnya atas manusia pilihan. Al-Mukhtar artinya manusia pilihan, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Alhamdu, ma mana alhamdu? Alhamdu, ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya pujian. Apa yang dimaksud dengan pujian itu? Pengertiannya menurut para ulama adalah as-sana'u 'ala Allah ma'al mahabbah wa ta'zim. Pujian itu yang disebut dengan alhamdu itu adalah pengagungan ya atau pemuliaan yang didasari oleh dua hal, al-mahabbah dan at-ta'zim, kecintaan dan pemuliaan. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu harus didasari oleh dua hal ini, rasa cinta dan rasa pemuliaan. Nah, alhamdulillah, lillah di situ pakai huruf jar lam ya, untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu berhak untuk mendapatkan atau berhak untuk dipuji ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dari segala sisi, dari namanya, dari sifatnya, dan dari perbuatan-perbuatannya. Al-Qadim, Al-Qadim ya, artinya adalah al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Sesuatu yang mengawali sesuatu yang lain itu disebut dengan Al-Qadim. Dan Al-Qadim ini ya, di sini bukan berarti salah satu dari Asmaul Husna itu adalah Al-Qadim, tidak. Ya, Allah memang punya sifat al-qudum, ya, sifat mendahului, tapi ini tidak bisa dikatakan sebagai Asmaul Husna. Karena nama Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang berada di puncak ketinggian dan kemuliaan. Sedangkan Al-Qadim ini tidak seperti itu. Kenapa? Karena kata Al-Qadim ini bisa juga dinisbatkan kepada manusia, kepada makhluk. Ya, penisbatan kata Al-Qadim kepada Allah itu ya, berasal dari ya, ahlul kalam ya, banyak para ulama dari kalangan salaf maupun khalaf yang mengingkari penisbatan nama Al-Qadim ini kepada Allah ya, di antara yang mengingkarinya adalah Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm mengingkari penisbatan kata Al-Qadim sebagai bagian dari Asmaul Husna. Lantas kenapa di sini Ibnu Abil Izz menggunakan kata Al-Qadim? Ya, padahal beliau sendiri mengatakan di dalam kitab beliau, di dalam Aqidah Tahawiyah, bahwasanya ini bukan termasuk Asmaul Husna. Ya, maka di sini beliau menggunakan kata Al-Qadim tujuannya adalah min babil ikhbar, ya, untuk memberitakan, bukan untuk menisbatkan. Ya, bukan untuk menetapkan, tapi hanya sekedar memberitakan saja. Taib. Adapun Al-Bari ya, kalau lebih tepat kita katakan Al-Awwal ya. Yang lebih tepatnya kita katakan Al-Awwal karena itulah yang ada di dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhir. Ya, istilah al-awwal ini termasuk asmaul husna, ya, sedangkan al-qadim tidak termasuk. Taib. Ya, jadi seandainya di sini diganti dengan kata al-awwal lebih baik. Alhamdulillah ya, al-awwal ya, al-qadiril al-awwalil bari. Ya, maka itu tentu lebih baik. Taib. Apa yang dimaksud dengan al-bari? Al-Bari ya, itu artinya ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Bari itu artinya al-Khaliq wal Mubdi' wal Mujid. Al-Khaliq artinya yang menciptakan, wal Mubdi' artinya yang membentuk, wal Mujid yang mengadakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian membuat rupanya, membentuk rupanya ya, dan mengadakannya setelah sebelumnya tidak ada. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Bari. Nah, summa salatuhu 'alal mukhtari, kemudian salawatnya ya, salawat dari Allah itu artinya ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan dan menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang tinggi. Baik. Alal mukhtar, al-mukhtar di sini artinya yang terpilih, sama seperti kata al-mujtaba dan al-mustafa. Ya. Misalkan Allah katakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi, yastafi bimana yakhtar. Ya, di ayat yang lain Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yang menciptakan apapun yang ia kehendaki wa yakhtar dan memilih. Taib.
Wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du ya maksudnya setelah alhamdu dan as-salah tadi, setelah pujian dan salawat. Wa ba'du ini sama maknanya dengan amma ba'du ya. Haka bimana khudh, ambillah olehmu, maksudnya pelajarilah olehmu ya siratar rasuli, ya siratar rasul. Sirah ya, sirah itu secara bahasa artinya at-tariqah, jalan, entah jalan hidup ya, jalan hidup seseorang baik ataupun buruk itu dinamakan sirah ya. Kalau disebutkan kepada nabi tentu jalan yang baik ya, siratar rasul ya. Taib, siratar rasul, ar-rasuli ya, ya maksudnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manzumah itu berasal dari kata an-nazam ya, nazam itu artinya mengumpulkan, maka manzumah itu artinya kumpulan ya, kumpulan kalam yang indah yang memiliki timbangan, memiliki pola dan memiliki aturan dalam penulisannya, itu disebut dengan manzumah. Bedanya dengan syair adalah kalau syair itu temanya bebas ya, ya, tentang menyebutkan keindahan pemandangan, tentang pujian kepada orang, tentang celaan, bebas macam temanya, itu syair. Tapi kalau manzumah itu dia hanya membahas satu ya cabang ilmu saja ya, misalkan ilmu tafsir ya, manzumah dalam ilmu tafsir, manzumah dalam ilmu adab, manzumah dalam ilmu hadis ya. Misalkan kita kenal manzumah Baikuniyah, nah, itu satu ilmu yang dibahas, mustalahul hadis saja ya, itu namanya manzumah. Jadi manzumah lebih spesifik daripada syair ya, dia hanya membahas satu fan ya, satu cabang ilmu saja. Taib, itu manzumah. Kemudian mujaz ya, mujaz itu dari kata ijaz itu artinya ikhtisar, ringkas ya, ya dia ringkas tapi ya faedahnya banyak begitu ya. Dia tidak panjang sehingga membuat orang bosan, tidak ringkas, tidak sangat ringkas sekali sehingga banyak yang terlewati, tidak ya. Ya, kenapa dikatakan ringkas? Ya karena hanya 100 bait. Ya, bayangkan kisah perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat itu dirangkum ya, diringkas dalam 100 bait saja. Ya, kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab sirah yang tebalnya berjilid-jilid itu tentu ini sangat ringkas sekali. Nah, kemudian al-fusuli ya. Al-fusul ya, fusul itu jamak dari kata fasal. Fasal itu artinya pasal bahasa kita ya, bagian-bagian. Jadi pasalnya itu ringkas-ringkas ya, jadi ringkas-ringkas pasalnya nanti ya. Pasal itu ya, ringkas-ringkas, berarti maksudnya adalah nanti kita akan dapati pembahasan ini dia mengikuti timeline ya, mulai dari kelahiran Nabi, nanti di bait yang ketiga mauliduhu, kelahiran beliau, mulai dari kelahiran beliau sampai beliau wafat. Jadi ya step by step mengikuti timeline, mengikuti ya, garis waktunya ya, tidak berantakan begitu ya. Ya itu makna dari kata al-fusul, karena al-fusul itu mengandung makna at-tatabu ya, faslan yatluhu faslun ya, satu bagian kemudian setelahnya satu bagian yang lain. Baik, ini dia, kita ambil sampai sini dulu mukaddimah sedikit ya tentang atau yang berkaitan dengan manzumah ya ar-rujuzah al-mi'iyah ini. Taib. Jadi kita bait yang pertama dan bait yang kedua ini masih mukaddimah dari Ibnu Abdul Aziz. Ya, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan membahas ya bait yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Ya, kita mulai nanti dari pembahasan tentang ya kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil